warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta sahabat selamat kepada Pak Nul selaku CGP. Alhamdulillah dengan kehadiran Pak Nul pada hari ini Pak Nul akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN 4 Lamurjo, Kecamatan Limbang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami mohon nanti apa-apa ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Nul kita cermati dan dapat kita laksanakan dalam implementasi kegiatan pembelajaran yang ada di SDN 4 Lamurjo. Kemudian harapan yang kedua bahwa dengan adanya CGP dari Pak Nul mudah-mudahan membawa perubahan, membuat iklim perubahan budaya positif yang ada di SDN 4 Lamurjo. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini adalah zamannya bergerak, siapa yang tidak akan bergerak akan ketinggalan. Ya, oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Nul. Ini acara besar saya dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap pada Pak Nul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Chandri selaku Kepala SDN 4 Lamurjo dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Lamurjo yang berkenan meluangkan waktu untuk pemaparan saya adalah tugas akhir di modul 1.4 CGP dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam diseminasi budaya positif ini alur atau prolog yang saya sampaikan pertama tentang filosofi pendidikan nasional atau belajar dewantara. Dalam proses pendidikan ada dua kata yang sering kita dengarkan. Yang pertama ya pengajaran dan pendidikan. Selama ini khususnya saya menganggap bahwa pengajaran dan pendidikan adalah suatu hal yang sama. Namun setelah saya menyelesaikan di modul 1 kemarin, didapatkan bahwa pengajaran dan pendidikan adalah suatu hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam ilmu atau faedah dalam perjalanan hidup anak baik secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki anak dengan tujuan akhir anak itu memiliki kemerdekaan baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk kegiatan akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan tuntunan. Tuntunan ini yang saat ini menjadi fokus utama dalam kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita jalankan. Yang kedua adalah tentang tujuan pendidikan. Yang pertama adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam, bawaan, psikis maupun kodrat di zaman yang nantinya akan dihadapi anak tersebut di masa yang akan datang. Kodrat alam seperti sifat, bentuk, karakter, serta kemampuan-kemampuan yang bersifat psikis. Dengan kodrat zaman berkaitan dengan isi atau irama. Dalam hal ini adalah hal-hal yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Bagaimana kita menuntun anak itu agar nantinya mereka akan siap menghadapi zaman berdasarkan kodrat atau kemampuan yang dimilikinya. Dalam menuntun kita dihadapkan dengan pembentukan budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang untuk menjadikan dirinya, memerdekakan dirinya sendiri dan memerdekakan orang lain. Maksudnya keselarasan hidup ini perlu dilatih
dalam hal menuntun tadi, sehingga dengan sendirinya, dengan kemampuan internalnya, dengan kesadarannya, mereka mampu membentuk kekuatan, mampu mengelola diri sendiri. Nah, itu yang dalam arti kemerdekaan yang dimaksud dalam filosofi pendidikan menurut Belajar Dewantara tadi. Merdeka bukan berarti dia bebas, melainkan juga mampu mengatur kehidupannya sendiri. Selagi tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri, maka anak itu harus bersiap diatur oleh orang lain. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan fokus dalam diseminasi ini tentang disiplin positif dalam rangka pembelajaran yang berpihak pada anak. Dalam proses mengajar, mendidik, dan menuntun tadi, maka kita secara tidak langsung kita memiliki peran dan nilai-nilai yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, nilai mandiri, yaitu mampu mendorong diri sendiri membuat perubahan positif. Ini yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan guru penggerak yang saya jalani maupun yang akan dijalani dari Bapak Ibu guru yang lain, khusus dari UA dan Pak Nastor. Yang kedua, tentang reflektif, ya, mampu melakukan evaluasi diri terhadap suatu kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu membangun hubungan kausal, hubungan kerjasama yang positif terhadap seluruh pihak, baik berkomunikasi, memahami peran masing-masing. Yang keempat, kita harus memiliki nilai-nilai inovatif. Dan yang terakhir, ini rootnya dari Merdeka Mengajar, yaitu pengajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sebagai guru, kita juga memiliki peran. Yang pertama, yang menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach atau pelatih, katakanlah seperti itu. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, dalam berbagai kasus, yang paling sering dihadapi adalah yang nomor 2 dan yang nomor 5, menggerakkan komunitas. Karena akhir-akhir ini kita ketahui ada beberapa komunitas yang kelihatannya mati suri ada, tapi belum mencapai titik maksimalnya. Dan yang kelima merupakan kepemimpinan peserta didik. Diharapkan nantinya peserta didik itu mampu dan yakin dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga mampu mengatur kehidupannya di masa mendatang. Nah, pada fokus diseminasi kali ini adalah tentang budaya positif, yang terdiri dari yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya sampaikan lebih detail tentang budaya positif, yang nantinya akan berhubungan dengan nilai-nilai yang akan dilaksanakan di lembaga kita, baik dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka maupun sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Lamongan. Budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita memiliki keyakinan, memiliki gambaran bahwa kita sebenarnya adalah yang mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara disadari maupun tidak, kita memiliki anggapan seperti itu, 4 itu, bahwa kita adalah yang mengontrol murid, memberi penguatan itu bermanfaat,
kritik membuat orang bersalah itu akan menguatkan karakter dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun demikian bisa dikatakan bahwa setiap apa yang dilakukan anak sebenarnya itu atas kemauan mereka sendiri, bukan berarti mereka bisa kita kontrol, bisa kita paksa maupun atas penguatan kita. Yang keempatnya itu dengan tujuan kita mau mendisiplinkan. Sedangkan disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Padahal disiplin di sini berarti adalah pembelajaran. Ketika kita bicara disiplin, bayangkan kita selalu taat terhadap peraturan, mengikuti segala kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Namun makna dari disiplin sendiri adalah pembelajaran. Maka dapat disebutkan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, mengontrol dirinya, belajar untuk agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip yang dianut seseorang. Itu terlepas dari agama, ras, suku, bangsa ataupun yang lain. Itu yang nanti kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Suatu nilai yang mana terlepas dari semua itu tadi, bebas tidak terkait dengan agama, ras, suku, bangsa, gender maupun yang lainnya. Ini yang saya maksud tadi, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan suatu tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, terlepas dari suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, jujur, rasa syukur, berfungsi, integritas, dan yang lainnya. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut, hubungannya akan dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jika anak-anak tidak bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, maka muara yang akan kita tuju adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ternyata yang kita lakukan selama ini sudah terkandung di dalam ketiga halnya ini. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang tadi sudah disampaikan Pak Danuri termasuk dalam kategori perundungan atau tadi istilahnya bullying. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sudah terencana, disepakati, artinya sudah terjadi komunikasi antara guru dan siswa, sudah dibahas, dan pada umumnya bentuk-bentuk dari konsekuensi ini selalu memberikan, bukan keuntungan, memberikan ganti rugi kepada si korban. Dalam hal itu jika ada bullying, maka konsekuensinya harus ada ganti rugi ke korban. Yang kedua, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid, sudah mengetahui sebelumnya. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini mungkin yang kita lakukan adalah masih dalam dua kategori, yaitu masih di kategori hukuman dan konsekuensi. Dalam hal ini beberapa kasus, beberapa masalah jika kita dihadapkan, pertama cenderung kepada hukuman, yang terakhir adalah konsekuensi yang mesti diterima si pelaku. Di tahap berikutnya ternyata ada suatu penyelesaian masalah yang disebut dengan restitusi.
ketiga hal ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, itu diawali dari mengapa adanya ketiganya selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas. Mengapa bukan pura-pura? Keyakinan di sini adalah sesuatu hal yang mudah dilihat, mudah dipahami, bersifat universal. Pada dasarnya keyakinan yang kita sampaikan kepada anak-anak ini bersifat universal, artinya mampu dipahami secara mudah dan dilaksanakan terlepas dari latar belakang mereka, sosial, ekonomi, maupun budaya. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Mengapa terjadi keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebebasan atau kesenangan penguasaan. Dan yang kelima, penguasaan. Setiap masalah yang dilakukan anak, setiap kasus yang kita tangani tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Semisal kita menangani anak yang mencuri, jika kita melakukan teori hukuman dan teori konsekuensi tadi, akan berdampak negatif pada akhirnya, sehingga tadi adanya restitusi itu untuk menyelamatkan baik si pelaku maupun si korban. Kenapa dia sangat melakukan hal tersebut? Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Misalkan dia maksa minta makanan. Kalau dia hanya untuk senang-senang, berarti kebutuhan dasar yang kosong pada dirinya adalah tentang kesenangan. Kalau dia melakukan dengan atas dasar lapar karena anak belum sempat sarapan karena suatu hal di rumah, maka yang dilakukan adalah untuk bertahan hidup. Nah, dalam penyelesaiannya diharapkan kita mampu jeli membaca dasar mereka melakukannya tentang hal tersebut. Kenapa? Tentang bertahan hidupkah, atau kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Sehingga kita dalam memberikan restitusi atau penyelamatan tidak sampai merugikan dan mencap mereka sebagai satu kesalahan yang fatal. Sehingga nantinya jika anak tersebut kembali ke lingkungannya, kembali ke komunitasnya, mereka akan kembali dalam posisi yang kuat, tidak dirundung masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam menentukan kebutuhan dasar ini mana yang belum terpenuhi oleh anak, maka kita tahu posisi kita. Yang pertama, posisi kita ini sebagai apa? Yang pertama, kita mungkin sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Yang kebanyakan dalam hal kasus baik di SD maupun di lembaga tingkat atasnya, selalu orientasinya memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, ketika di dalam kelas, biasanya yang sering kita lakukan, mungkin saya sendiri juga sering melakukan, adalah membuat rasa bersalah. Cirinya kita bisa bicara dengan nada-nada yang lembut, terus menghubungkan dengan kegiatan yang di rumah dengan orang tuanya, sehingga menciptakan suatu kondisi psikologis anak tersebut merasa bersalah, sehingga mungkin suatu saat karena seringnya dia diposisikan di rasa bersalah, yang pertama hilang adalah tingkat kepercayaan diri. Yang hilang berikutnya adalah merasa tidak berharga karena selalu membuat kesalahan. Itu dampak negatif dari membuat rasa bersalah. Cirinya yaitu seperti tadi, membuat suara lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri dengan argumen-argumen yang kita berikan kepada anak tersebut. Biasanya nih, kamu tidak kasihan, kamu tidak ini.
anak merasa tidak berharga, mempunyai kecenderungan telah mengecewakan orang-orang. Ya memang dampaknya ada, cuma dampak negatifnya ini yang jangka panjangnya ini yang merusak kepercayaan anak. Yang ketiga, memposisikan diri ketika anak mendapati masalah adalah sebagai teman. Tidak akan menyakiti, namun berupaya mengontrol anak. Kelemahannya di sini cuma satu. Jika kita sudah melaksanakan posisi sebagai teman, nantinya jika anak tersebut pisah dengan kita, baik karena mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kita karena ada tuntutan mutasi, maka anak tersebut akan kehilangan panutan. Bukan tidak mungkin anak tersebut akan kembali ke habitat awalnya seperti semula. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Yang ketiga, jika menghadapi suatu masalah, biasanya kita juga bersifat sebagai pemantau. Pemantau ini selalu berhitung-hitungan dengan berapa kali pelanggaran yang dilanggar, berapa aturan yang sudah dilanggar. Maka dari situ akan memberikan konsekuensi yang harus dilakukan kepada anak. Yang terakhir adalah tentang manajer. Manajer bukan hanya sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau atau yang lain sebagainya, tapi manajer di sini memberikan solusi mulai dari awal sampai selesai. Ya. Yang ditakutkan di sini mohon tidak memposisikan sebagai penghukum, membuat bersalah maupun teman. Setidak-tidaknya jika kita belum bisa mencapai level manajer dalam menyelesaikan suatu masalah, setidaknya kita mendekatinya adalah di posisi pemantau. Jangan memposisikan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah maupun teman. Minimalnya kita ada di posisi pemantau ketika suatu permasalahan terjadi pada anak. Dalam kaitannya dengan segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan anak, hal pertama yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan adalah menstabilkan identitas. Mereka sudah merasa bersalah, sudah merasa tidak memiliki harga, maka identitas tersebut yang nantinya bisa merusak hubungan dengan komunitasnya atau temannya, maka kita stabilkan dengan cara memberikan pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan orang yang satu-satunya yang melakukan kesalahan. Dengan dasar seperti itu, kondisi psikologis anak bisa kembali seperti awal tadi, dan identitas anak yang mereka awalnya percaya terhadap kemampuan itu sudah distabilkan. Yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah. Setelah kita berikan penguatan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, tindakan yang mereka lakukan itu juga harus divalidasikan bahwa semua yang dilakukan itu adalah salah. Nah, kesalahan itu tentunya punya alasan tadi. Mengapa sampai dilakukan? Berarti ada 5 kebutuhan dasar anak tadi yang belum terpenuhi. Atau adakah cara lain yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan? Tindakan salah tetap salah, tidak ada peraturan yang membenarkan sesuatu kesalahan terlepas dari apapun itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi yang sudah kita buat di kesepakatan kelas tadi, adakah yang dilanggar, adakah yang tidak sesuai, nilai-nilai apa yang telah disepakati, dan nilai-nilai apa yang ketika itu dilanggar, serta dengan melakukan kesalahan itu
kedepannya mereka mau menjadi seperti apa. Ini adalah sisi segitiga restitusi yang diharapkan kita mampu melakukannya ketika anak menghadapi suatu problem atau masalah, baik masalah dengan teman sekolah maupun teman bermain di sekitar mereka tinggal. Yang pertama yaitu distabilkan dulu identitasnya, diberikan penguatan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, yang namanya kesalahan tetap salah. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang telah dilanggar serta keinginan apa. Dengan menerapkan pola segitiga restitusi tersebut, anak bisa paham tentang apa yang harus dilakukan jika nantinya melakukan sebuah kesalahan. Nilai-nilai intrinsik dari mereka akan timbul sehingga suatu saat ada maupun tidak ada orang yang mengawasi, nilai-nilai kebajikan universal masih tetap bisa dipegang teguh. Itu yang muara akhir dari tujuan pendidikan nasional adalah merdeka. Merdeka bukan hal tentang mengatur dirinya sendiri, tapi juga mampu mengatur, menetapkan apa yang harus dilakukan baik untuk diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bu pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Di dalam implementasi kurikulum merdeka tadi dijelaskan bahwa kita ini untuk merdeka belajar. Kita dalam pembelajaran paradigma baru, kita ini mengeksplor potensi-potensi yang ada pada diri anak. Tadi ada beberapa hal selama ini yang kita laksanakan sudah kesana situ tidak. Dengan pencerahan pada rangka ini kita berarti selama ini bahwa apa yang kita tindakan kita di depan kelas kita, kita menghukum anak, anak diintimidasi begitu perasaan banyak, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru, apa yang dianggap oleh Pak Kiai Jaryanto. Ini Pak melihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan pencerahan pada hari ini, mudah-mudahan yang pembelajaran yang kita laksanakan selama ini kita akan lebih baik seperti apa yang diarahkan daripada disampaikan oleh Pak Nur tadi. Ya, ada 3 sisi, ya, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian 3, menanyakan keyakinan. Yaitu yang penting kita evaluasi, yang kedua kita tindakan ke depan agar apa yang telah kita laksanakan nanti sesuai dengan harapan daripada kurikulum merdeka. Apalagi kita ini adalah salah satu anggota sekolah penggerak, ya, tidak semuanya bisa mengenyam sekolah penggerak. Maka dengan hadirnya Pak Nunul sebagai pengguru, sebagai CGP, dan nanti insya Allah dengan kawan-kawan yang lain mengikuti, mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang ada di lembaga kita akan lebih baik, akan lebih kondusif, yang akhirnya membawa ke arah kemajuan bersama sesuai dengan visi misi sekolah kita. Saya kira cukup ya. Dan closing dari kami selaku kepala sekolah membimbing Pak Nunul mulai dari awal pendaftaran, kemudian alhamdulillah tes lulus pertama, lulus tes akhirnya dinyatakan lulus dan dinyatakan lulus sebagai CGP angkatan ke-9, dan sekarang sudah masih bulan kedua benar ya, sudah ada kunjungan lapangan 2 kali ya, sudah mengadakan lokal karya 3 kali kalau nggak salah, LO dulu kalau saya orientasi, kemudian lokal karya ke-1 ya. Itu Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya
dapat kita implementasikan bahwa selama ini jadi kita semena-mena di atas memaksakan kehendak kita kepada anak itu pada akhirnya adalah ya kita ada salah ya, itu ada bagusnya kita itu ya kita hukuman ya, nilai hukuman yang kita konsekuensi dan institusi yang kita berikan pada anak kita ya Bapak Ibu ya. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau dulu menempelkan kebiasaan nyawa kabur, nyawa itu. Nah, sekarang ini kita tidak dibenarkan, ya. Kemudian bersifat satu arah, kita dari guru saja dalam pelajaran yang berian dan murid hanya menerima suatu hukuman. Ada tuh kita itu ya, jadi itu berupa dua arah ya, gitu ya. Nah, kemudian konsekuensinya sudah rencana sudah disampaikan, disepakati dalam aturan sekolah ya, kesepakatan bahwa anak perjanjian kita dibidayakan bahwa setiap pengajar apa aturan kita main nanti begini kita kesepakatan bersama, namanya kesepakatan kelas gitu ya. Betul ya. Jadi seperti itu, ada diskusi, ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah harapannya, sehingga dengan kita pembelajaran anak tidak semata minder, anak lebih percaya diri, yang akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Dengan harapan bahwa kurikulum ini disiapkan untuk mencetak bonus demokrasi tahun 2045. Kita yang ada di lapangan, garda terdepan termasuk SD, membentuk watak, membuat dasar sehingga anak-anak kita nanti mampu bersaing di eranya. Karena yang saya katakan ya cukup. Terima kasih atas perhatian dari Bapak-bapak Ibu semuanya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Nurul pada hari ini. Ya, terima kasih, sukses selalu untuk Pak Nurul. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatnya nanti bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang ada di SDN Palomojo sehingga menciptakan budaya positif. Kita ciptakan, kalau dulu ada sekolah kolaborasi sekolah Sabtu kolaborasi, kita saling bertukar pendapat masalah hal yang ada di kelas kita masing-masing, mulai dari proses pembelajaran, ada kasus-kasus urgen, perlu kita musyawarahkan bersama, kita bercakap bersama demi kemajuan sekolah kita. Begitu ya. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.